Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih Sore, semangat? Semangat sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Yulianto, mahasiswa Unikal Prodi PBSI kelas pagi A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil materi yang saya kembangkan. Materi kali ini adalah tentang pendidikan. Ada yang tahu tentang materi pendidikan? Belum tahu pendidikan. Ada yang tahu? Tidak ada. Mas Wildan ada yang tahu? Tidak ada. Tapi masalah kali ini bukan masalah pendidikannya, tetapi pentingnya pendidikan dalam menghilangkan pemikiran kuno masyarakat. Ada yang tahu pemikiran kuno masyarakat? Zaman old itu. Bukan itu. Yang dimaksud pemikiran kuno masyarakat adalah tidak mementingkan pendidikan. Para orang tua zaman dahulu tidak mementingkan pendidikan, melainkan mementingkan kerja. Ya apa bukan? Ya. Ya kok. Orang kerja. Kembali ke slide ya. Hampir semua masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, yang masih mengesampingkan pendidikan, mereka masih beranggapan buat apa pendidikan tinggi-tinggi. So, asal bisa kerja ya sudah cukup. Ya. Dan tidak kemungkinan juga orang kaya juga berpikir asal anak bisa meneruskan bisnis atau usaha orang tuanya itu juga sudah cukup. Ya lanjut. Ya kita masuk ke pendidikan. Pengertian. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pemulihan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran atau pelatihan. Yang dimaksud dalam konteks hal ini adalah sebuah kelas dalam sekolah. Kemudian Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kemudian masuk ke tujuan dan fungsi pendidikan. Yang pertama adalah tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Kemudian fungsi pendidikan. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Lanjut. Dampak negatif anak yang putus sekolah. 1. Rasa minder yang berujung frustasi. Dalam hal ini rasa minder yang ditujukan adalah terutama itu loh. Kalau ada teman sebaya yang pendidikannya lebih tinggi daripada anak tersebut, pasti ada rasa minder. Kemudian berujung frustasi. Kenapa saya nggak bisa begitu? Kemudian 2. Kematangan emosi semakin terhambat. Anak yang putus sekolah kebiasaan emosinya tidak terkontrol. Biasanya mudah marah, tersinggung atau apalah yang mengganggu pikiran. Kemudian 3. Kurang terbuka untuk mengembangkan diri. 4. Menjadi pemalas. 5. Kehidupan seolah tidak terkontrol. Lanjut. Faktor penyebab kurangnya minat anak terhadap pendidikan. Faktor yang ini
terbagi menjadi dua. Satu, faktor internal, berasal dari dalam diri. Faktor internal antara lain faktor jasmania atau fisiologi. Dua, faktor fisiologi. Dalam psikologi terbagi menjadi beberapa, yaitu tingkat kecerdasan dan inteligensi. Tingkat kecerdasan dalam hal ini biasanya kalau anak kecerdasannya kurang itu mesti apa? Males. Terus kemudian Kebutan. gebut. Apalagi? Nah itu malas berkegiatan. Kemudian bakat. Bakat itu kalau menurut saya bisa dicari, asal sering-sering membaca itu pasti bisa. Kemudian minat. Kalau minat sih menurut saya minat itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau ada niatan ya minat pasti muncul. Kemudian motivasi. Motivasi itu dalam hal ini para orang tua jadi apa namanya? Jadi penyebab kalau para orang tua tidak memotivasi anaknya bersekolah, anak pasti malas. Nah itu jadi masalah itu. Biar ada orang tuanya sibuk, ya kan? Tidak memikirkan anaknya, tidak memberi perhatian lah. Ya. Kemudian faktor eksternal yang berasal dari luar diri. Satu, faktor keluarga. Dalam faktor keluarga biasanya itu loh, apa namanya? Penghasilan orang tua. Kalau penghasilan orang tuanya itu pas-pasan, pasti anak rasanya minder. Gak enak loh kalau berpendidikan tinggi-tinggi, terkendala dana. Kemudian juga faktor sekolah. Dalam hal ini biasanya faktor yang paling jadi penyebab adalah teman-teman. Teman-teman kalau sering ngebully ya itu ya lah gitu. Kemudian faktor masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sangat penting. Biasanya para masyarakat itu selalu meremehkan lah orang-orang berpendidikan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Toh kerjanya itu doang. Ya apa bukan? Ya. Kemudian faktor lingkungan. Lanjut. Nah, kalau ini adalah manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan itu sangat banyak. Tapi kali ini saya rangkum jadi 20 saja lah. Sudah banyak ya? Iya, banyak sekali. Ya, satu. Memberikan informasi dan pemahaman. Dalam sekolah atau berpendidikan, informasi itu sangat banyak. Asal para anak yang bersekolah itu mau mencarinya. Kalau maghrib ya sama saja, ya ada informasi belas. Kemudian juga menciptakan generasi penerus bangsa. Ketiga, memperdalam suatu ilmu pengetahuan. 4. Gelar pendidikan untuk berkarir. 5. Membentuk pola pikir yang ilmiah. 6. Mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. Ini nih yang jadi masalah. Generasi yang bodoh. Kalau nggak sering belajar dan membaca, pasti bodoh, nggak tahu informasi sama sekali. Kemudian menambah pengalaman peserta didik. 8. Mencari aktualisasi diri. 9. Mencegah terjadinya tindak kejahatan. Mayoritas kejahatan yang terjadi dilakukan oleh anak-anak yang putus sekolah, ya apa benar? Iya. Mereka itu tidak diajari apa namanya kesopanan lah, memenuhi. Kemudian 10. Mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. 11. Meningkatkan produktivitas. Kemudian mengoptimalkan talenta seseorang. Kemudian membentuk karakter bangsa, memperbaiki cara pikir individu, meningkatkan taraf hidup manusia, membentuk kepribadian seseorang, mencerdaskan anak-anak bangsa, menjamin terjadinya integrasi sosial, kemudian meningkatkan kreativitas, dan yang terakhir menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak.
Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi